Terus Mbak, aku habis baca berita, ini katanya di Taiwan itu sekolah sama kampus masih buka. Itu gimana sih Mbak? Apa nggak takut corona Mbak? Oh, dari awal Hmm, saya masuk, hmm, dari Februari ya, sekitar Februari pertengahan, itu kan baru ajaran hmm, baru mulai. hmm, hmm, Itu dari Februari sampai sekarang masih open. Jadi kita masih belajar seperti biasa karena corona di sini tuh sudah menurun. hmm, hmm. Per Kalau nggak salah per April itu kita sudah 0 kasus. Jadi Wih, tidak ada kasus baru. Per April, Mei, April, begitu Mei, Juni, Juni. setelah 2 bulan Juni itu ada kasus baru, tapi itu dari kayak orang luar Luar kan gitu itu. ya? Jadi sebelumnya itu memang habis saya masuk ke Taiwan itu sempat lockdown, Hmm, hmm, mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Habis itu dibuka kayak untuk khusus orang-orang Taiwan yang pengen pulang. Jadi yang punya hmm, KTP doang yang bisa masuk atau hmm, investor kayak pengusaha. Tapi hmm, kalau hmm. untuk turis-turis sampai sekarang masih belum dibuka. Dan untuk saat ini pun kayak maba-maba yang baru, apalagi terutama dari negara-negara yang coronanya itu parah seperti di Indonesia, itu eh, apa namanya, yang untuk urus visa di Indonesia itu pun masih nggak buka, yang untuk visa ke Taiwan. Jadi nggak bisa ngurus visa untuk sini, untuk maba-maba yang sekarang. Kalau untuk pembelajaran masih sama. Kita nggak ada namanya libur, kelas online nggak ada. Hmm. Cuman kapan hari itu sempat misal kasus ini, kan kita nggak tahu ya corona ini berakhirnya kapan. Hmm, hmm, Siapa tahu di sini akan booming lagi coronanya, kan kita juga nggak tahu. Jadi itu kita sudah sempat kayak praktek gimana kuliah online, tapi masih di kelas sih kayak gitu. hmm, Cuman hmm. mungkin itu cuma 1 minggu doang. Ada yang prof minta di kelas, ada yang minta di masing-masing, terserah mau di lab, mau di kos, terserah. Yang penting kita cuma praktek di minggu itu aja. Habis itu kita masih pembelajaran sampai akhir semester gitu. Berarti Mbak ya, apa itu sangat beruntung ya. Kan ketika berangkat itu masih Indonesia masih coronanya masih zero deh. Iya, kalau saya sih ya Tuhan baik banget sih gitu kan. Ah, Sebelum berangkat itu kayak teman-teman itu bilang, ih kamu mau ke Taiwan, ih kamu mau ke Taiwan, corona loh. Karena kita taunya kan corona ini kan dari Cina, iya iya. dan Taiwan itu kan deket banget Deket kan banget. sama Cina ya. Jadi kayak teman-teman itu nakut-nakutin gitu loh. Hmm, Terus orang tua pun kayak, kamu hati-hati di sana ya, soalnya kan lagi di musimnya corona gitu. Begitu sampai sini ternyata di sini tuh orang-orangnya pun kayak mereka itu peduli terhadap dirinya sendiri. hmm. Jadi sampai sini tuh kayak mereka jaga jarak, kemana-mana jaga jarak, di mana-mana ada wastafel untuk cuci tangan, di mana-mana ada alkohol, Hmm. kayak gitu. Penggunaan masker itu di sana udah jadi kebiasaan nggak sih? Kalau di sini kan baru-baru ini sih pakai masker, keluar pakai masker gara-gara takut konek corona. Kalau di Oh Taiwan itu sudah, gimana, Mbak? sudah. Untuk pemerintahnya sendiri di sini tegas sih. Hmm. Jadi kalau untuk public transportation Hmm. semuanya harus pakai masker. Entah itu bis atau di kereta, Hmm. itu harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker kita ditegur, kita nggak boleh masuk, kita nggak boleh pakai public transportation itu. Wih, mungkin itu Mbak yo. Salah satu cara nih biar apa itu corona itu menurun Mbak yo. Bahkan zero selama 2 bulan Ya, berturut-turut. Gila, iya sih. keren sih. Mungkin bedanya kalau sama di Indo sih lebih ke kesadaran Ah, masyarakatnya ah, sendiri ah, sih. ah. Mau long apa namanya, physical distance atau enggak gitu. Hmm. Terus kayak di sini kan emang banyak warganya lebih memilih public transportation daripada pakai motor atau mobil pribadi kayak Hmm. gitu. Karena Oh. menurut saya yang sudah mungkin hampir 6 bulan ya di sini ya, itu kayak public transportation di sini tuh bisa diandalkan banget, sumpah. Kayak tempatnya itu enak, nyaman, cepat, dan jamnya itu sesuai, jadi on time kayak gitu. Murah nggak sih public transportation itu? Kalau di Indonesia kan mungkin kalau pakai kendaraan pribadi kan lebih murah lah.
Kalau di Ya, Taiwan itu tergantung gimana, Mbak? kurang enggaknya itu tergantung kita, Iya juga deh. intensitas kita kan. Ah, Ya, kalau misalnya kita pekerja, kita harus punya lah, paling enggak kendaraan pribadi sendiri. Hmm. Tapi pekerjanya ini pekerja gimana dulu? Hmm. Kalau memang kita aktif, misal marketing, harus keluar kemana-mana, Pasti itu. nggak punya kendaraan pribadi kan kita juga susah, gitu kan. Tapi kalau untuk kayak orang-orang biasa yang pakai bis itu mungkin seminggu sekali atau tiga hari sekali itu kebanyakan mereka pilih public transportation. Bahkan anak sekolah pun itu mereka di sini kebanyakan pakai kereta api. Jadi kereta api lokal itu tuh murah banget kalau menurut saya ya, dan bisa diandalkan juga cepat gitu. No macet-macet klub di sini. Kan kita kan udah bahasnya udah banyak nih. Nah sekarang aku mau kasih kuis nih, tenang Mbak. Waduh, kuis apa ini? Ya bahas tentang seputar Taiwan lah, biar gak tegang. Nah, Mbak tahu nggak gambar ini? Wah, itu boboho itu. Bener, Bobo kan dari Taiwan. Pernah ketemu nggak, Mbak? Pernah ketemu Bobo nggak, Mbak? Waduh, ya nggak pernah. Terus lagu ini, wait ya, kayak gini. Nggak kedengeran. Tak kedengeran? Wait, Oh, itu lagu ini nih, lagunya soundtracknya F4 itu. apa? Kalau nggak salah ya. Lagunya siapa? Soundtrack- Bukan lagunya itu, Meteor Garden. Nah, Iya kan? famous banget itu, Mbak. Iya, Mbak. Iya, viral banget. Di sini sering disetel kok, masih sering Oh, iya? di toko-toko gitu. Ha. Iya sih, emang fenomenal banget sih. Pada waktu itu kan masih kecil sih lagunya Meteor Garden itu. Apalagi itu kan sekarang dipakai lagi kan yang untuk kemarin itu Meteor Garden versi Cina. Oh iya, Kan iya. itu baru booming juga kan ya. Itu juga pakai itu kayaknya. Aku nggak tahu sih itu. Tapi aku tahunya yang versi lama. Terus kalau yang ini, Mbak. Oh, I know that. What is that? 101. Hah? 101. Yes, 101. Itu katanya itu tertinggi nomor 2 setelah Burj Khalifa loh, Mbak. Keren. Sepertinya iya dulu Iya, dia tuh tertinggi pertama. Mm-mm. Karena ada satu building lagi yang lebih tinggi, jadi dia Jadi sudah kalah. bergeser levelnya. Tapi aku masih belum pernah ke sana sih. Oh, udah pernah ke sana? Belum. Oh, belum. Belum pernah. Ha-ha. Wah, mumpung di Taiwan ke sana, Mbak. Lumayan di sini buat foto-foto. Iya, akan diagendakan. Ha-ha. Karena masuk ke sana itu juga lumayan mahal loh. Oh iya dah. Oh, pakai ada charge juga ya, Mbak ya? Oh, ada dong. Ada. Mahal nggak? Cuman ini sampai September itu sekitar masuknya itu dipotong kayak diskon gitu loh. Diskon nggak tahu diskon apa. Dari bulan Juni kalau nggak salah sampai September itu cuma 150 NT. Coba Wah. aku kalkulasi dulu ya. Kalau misalnya kita Oke. pakai 150 NT dikali 150 500 kali itu 5, 75. 75.000. Iya, murah sih menurutku, Mbak ya. Karena dapat diskon. Biasanya lebih dari itu. Sekitar ini diskonnya hampir 50% soalnya. Berarti Gila, kalau misalnya murah ya banget. sekitar 150.000 Hmm. kalau harga normal. Lumayan ya, Mbak ya. Oh, lumayan sekali. Itu bisa untuk 150 NT itu kita bisa untuk mungkin makan bakso ya di warung Indo. Kalau misalnya kita makan yang di warung-warung resto, VG resto biasa itu paling bisa lah 2 kali makan. 2 kali. Ah. Lalu, Mbak, oke, jawab pertanyaan udah dijawab benar semua. Terus beasiswa apa aja sih yang bisa kita dapatkan di Taiwan? Oh ya, Hmm. pengalaman saya itu karena saya dapat beasiswanya itu kayak you know lah. Iya, Di awal dari kampus kan. Aku nggak tahu ya, pertama nggak punya pikiran sama sekali untuk Taiwan. Jadi aku kayak searching itu benar-benar sedikit banget. Terus persiapan ke sini itu benar-benar semuanya hampir serba dadakan. Karena aku lulus di November dan di Februari aku sudah harus Udah ke berangkat, Taiwan. iya. Terus saat itu aku juga lagi kerja, jadi aku benar-benar masih belum tahu informasi tentang beasiswa itu. Nah, begitu sampai di sini, aku itu kayak beberapa itu aku tahu beasiswa.
Jadi kayak MOE sama MUST, terus ada ICDF. Apa itu, Mbak? Aku lupa itu apa. Aku nggak tahu kepanjangannya. Heeh. Aku masih belum tahu. Mungkin bisa di searching aja MOE Taiwan, Oke. MUST Taiwan, ICDF Taiwan kayak gitu. Oke, noted ya guys ya. Itu menurutku kalau kalian mau ke Taiwan, coba aja scholarship itu dulu karena itu benar-benar kayak makmur banget kalau kamu dapat scholarship itu di sini. Karena untuk biaya uang sakunya itu besar banget kalau menurutku ya, dibanding beasiswa yang aku dapatkan saat ini. Dan aku nggak bisa apply beasiswa itu karena saat ini posisi aku sudah ada di Taiwan. Oh gitu. Beasiswa di apply-nya sebelum kamu berangkat ke Taiwan kayak gitu. Lalu ini Mbak, apa sih pesan Mbak buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri ini? Pesannya apa ya? Mungkin pertama belajar bahasa Inggris terutama. Pasti. Ya, paling nggak TOEFL itu di atas 500. Jadi jangan mengeluh tentang bahasa Inggris. Karena sering banget tuh dengar orang mengeluh, teman-teman mengeluh tentang bahasa Inggris yang susah dan segala macam. Sebenarnya susah enggaknya itu tergantung kamu sendiri. Kamu mau belajar apa enggak? Itu kan ya. Yang kedua, persiapkan finansial. Paling enggak kamu punya finansial di sini untuk hidup selama 6 bulan. Selama 1 semester. Walaupun kamu dapat beasiswa. Karena di sini beasiswa itu nggak langsung cair, Dek. Jadi kamu datang, yang kamu berpikir, oh bulan depan aku bakal dapat beasiswa gitu. Belum tentu. Karena di sini ada administrasi yang harus dipenuhi dulu untuk supaya beasiswa itu cair kayak gitu. Buat jaga-jaga gitu Mbak ya. Gimana? Buat jaga-jaga gitu mungkin ya. Oh iya, buat jaga-jaga. Kalau misalnya begitu kamu masuk bulan depan udah cair, alhamdulillah, bersyukur ya. Habis itu selain bahasa Inggris, finansial mungkin lebih ke mental sama persiapan sih. Jadi paling nggak kalau kamu mau nggak cuma keluar negeri aja, mungkin kayak untuk kuliah keluar daerah, paling nggak kamu bisa masak lah walaupun Indomie ya. Nanti nggak bisa mie kayak bener. Iya kan? Iya bener. Atau untuk kayak goreng telur, masak nasi kayak gitu. Soalnya kemarin juga sempet aku agak lucu sih karena ada orang yang nggak bisa masak nasi kayak gitu. Ya kan? Cowok atau cewek itu Mbak? Gimana? Cowok atau cewek itu nggak bisa masak nasi itu Mbak? Adalah cowok-cewek bisa. Skip. Oke. Intinya sih harus bisa lah masak nasi walaupun itu sekedar nasi gitu. Mau pakai magicom atau mau pakai dandang kayak kompor biasa kayak ngecip nasi biasa, paling enggak harus bisa itu, apalagi untuk bertahan hidup itu. Iya sih Mbak ya. Kan untuk menghemat uang kan juga bisa kan Mbak ya, kalau dengan masak sendiri benar. Iya. Oke deh Mbak Gendis, udah lama nih kita chat, kita ngobrol bareng di sini. Makasih loh Mbak, udah sharing-sharing. Oh, aku juga thank you banget, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Oke, pasti aku tahu soalnya Mbak Gendis pasti sibuk banget, aku lihat di status WA-nya gitu. Sibuk banget, untuk belakangan ini sih nggak seberapa sibuk sih, karena saat ini lagi summer vacation. Jadi nggak ada pembelajaran kayak libur semester gitu. Jadi nggak terlalu hektik banget kayak biasanya. Kalau biasanya sih karena ada kelas, terus kita juga sudah harus pikir tesis apa, mau research apa. Karena di sini kebetulan prof saya pengennya saya publish paper. Jadi paling nggak ya kita harus cari-cari ide lah. Gimana cari idenya ya belajar. Sampai pusing ini di sini. Berarti ini summer vacation tapi tetap belajar Mbak ya? Itu vacation atau enggak itu Mbak? Tergantung kamu sih. Kamu vacation apa enggak? Ya juga sih. Itu gini deh, di kampus sendiri itu kayak memfasilitasi gitu loh. Jadi kemarin itu aku pengumuman untuk summer vacation, summer camp. Di situ itu kayak kampus
membuat sebuah acara yang mana acara itu kita itu dituntut belajar iya, jalan-jalan iya, terus kayak akhirnya itu kan misal ada 2 minggu, di sini ada kayak 10 hari untuk kita ikut summer camp itu namanya. Nah, di hari khususnya cuman kalau 10 hari itu 2 minggu ya. Di setiap Selasa kita kayak jalan-jalan gitu, dan jalan-jalan itu free, benar-benar free, gratis. Semuanya dibiayai, kita dikasih makan siang. Kalau kita sampai malam dikasih makan malam. Terus ada di Sabtu Minggunya kita ada disuruh kayak liburan bareng gitu, kayak nginep, mungkin nanti ada kayak api unggun dan segala macamnya. Tapi di hari-hari biasanya kita kayak dikasih project gitu. Misal nih, aku kan di industri ya, jurusannya industri. Nanti aku bisa kayak digabung ke jurusan kimia atau teknik lingkungan atau teknik mesin. Nanti aku gabung di salah satu labnya di sana. Terus dikasih project, kayak kita disuruh belajar berdasarkan pandangan lain lah. Jadi misal aku orang industri, aku disuruh belajar tentang mesin atau elektro kayak gitu. Untuk pengalamanku. Nah, pada akhirnya di project yang aku kerjakan sama teman-temanku nanti, sama timku nanti, itu akan dinilai sama pihak kampus. Dibuat lomba kecil-kecilan gitu. Jadi kan itu kayak melatih kita gimana cara kita berpikir cepat, gimana kita teamwork, yang gimana itu kita nggak tahu teman-teman itu siapa. Gitu. Mungkin itu Mbak ya yang perlu dicontoh di Indonesia Mbak ya kan, kalau di Indonesia kan nggak bisa sih kita dari industri untuk belajar di kimia, belajar di teknik mesin. Itu yang bisa dicontoh tuh. Jadi kalau di Indonesia kan kayak libur semester itu ya udah libur. 2 bulan nggak ngapa-ngapain. Iya, kampus pun ya udah libur. Gimana kalau kampus kayak membuat suatu event yang di mana itu seperti itu tadi. Iya, summer vacation gitu ya. Gitu kan. Terus nanti kita buat kayak lomba kecil-kecilan di kampus, terus dilombain, siapa tahu kan berawal dari lomba kecil-kecilan di kampus kita bisa buat publish paper, atau kita bisa naik tingkat lagi ke nasional atau ke internasional kan, kita nggak tahu kan nanti. Iya, benar. Wih, pembicaraan kita itu udah apa ya? Udah banyak ilmu sih Mbak dari sampaian Mbak. Makasih loh Mbak ya, udah sharing-sharing pengalaman pada apa itu dari Taiwan juga ya ampun. Makasih ya. Iya, sama-sama. Udah lama lah dari kak ketemu Mbak. Iya, lama sekali ya. Kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu itu di wisuda loh, tapi kita nggak pernah foto. Oh iya ya, kamu di wisuda, aku kan mau foto sama aku. Iya. Gak apa deh, nanti aja pas udah di Surabaya nanti kita foto bareng. Oke Mbak. Oke ya Mbak ya. Siap. Makasih ya Mbak ya atas sharing infonya. Oke. Mbak, sebelum closing nanti tiruin aku Mbak ya. Aku nanti kan bilang apa itu? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Karena subscribe itu ikut bilang gratis. Oke. Siap ya. Juga aku ya. Oh iya, Mbak Gendis kan punya channel YouTube. Nama channel YouTube siapa Mbak? Nanti tak tulis di deskripsi. Channel YouTubeku Gendis. Oh Gendis, itu bahas tentang apa Mbak? Kalau saat ini sih masih kayak prosa sih, kayak tulisanku yang ada di Instagram. Aku masuk itu. Tapi untuk kedepannya mungkin selain itu kayak mungkin lebih ke sharing pengalaman hidup kayak gitu sih. Mungkin kayak podcast juga gitu Mbak ya? Iya kayak podcast juga. Rencananya aku juga mau buat kayak gitu. Oke deh, kita closing ya. Hello guys, ini sudah sesi terakhir dari acara sharing pengalaman nih dengan Mbak Gendis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Karena subscribe itu gratis. Oke Mbak, Mbak ya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Mbak Gendis. Ada di deskripsi di bawah ini guys.